Kecelakaan sistem ketika teknologi dan bisnis berbenturan. Sistem informasi manajemen baru Transmart atau MES seharusnya menjadi pengubah permainan. Namun, penerapan sistemnya cat sejak awal. Sistem ini tidak selaras dengan proses bisnis Transmart yang ada, menciptakan kebingungan dan ketidakefisienan. Sistem manajemen inventaris adalah titik masalah utama. Sistem ini gagal memberikan pembaruan real-time tentang tingkat stok. Hal ini menyebabkan stok sering habis, membuat pelanggan frustrasi dan merugikan penjualan. Sistem point of sale juga mengalami masalah. Sistem POS yang dimaksudkan untuk memperlancar pembayaran seringkali tidak berfungsi. Ini mengakibatkan antrean panjang dan pembeli yang frustrasi. Pelanggan yang mengalami masalah ini cenderung berbelanja di tempat lain. Ketidakcocokan antara MES dan operasi Transmart menyoroti kesalahan kritis. Menerapkan sistem tanpa mempertimbangkan bagaimana sistem tersebut cocok dengan alur kerja yang ada adalah resep bencana. Pengalaman Transmart berfungsi sebagai kisah peringatan bagi bisnis lain. Sistem baru betapun canggihnya, hanya sebaik integrasinya dengan proses yang ada. Perencanaan yang cermat dan pertimbangan kebutuhan bisnis tertentu sangat penting untuk implementasi ES yang sukses. Mengekekkan aspek penting baik senza benzing kisen anggut. Putusnya data, jebakan informasi yang terfragmentasi. MES Transmart menderita karena kurangnya integrasi data di berbagai departemen. Informasi tetap terisolasi, menghambat kemampuan perusahaan untuk membuat keputusan yang terinformasi. Misalnya, Departemen Keuangan memiliki sistem sendiri untuk melacak penjualan. Sementara itu, tim pemasaran mengandalkan data terpisah untuk analisis pelanggan. Kurangnya pandangan terpadu tentang operasi bisnis ini menciptakan ketidakkonsistenan dan ketidakefisienan. Proses pengambilan keputusan terhambat oleh kurangnya satu sumber kebenaran. Manajer seringkali harus bergantung pada informasi yang tidak lengkap atau ketinggalan zaman. Hal ini menyulitkan untuk merespons secara efektif terhadap perubahan kondisi pasar atau kebutuhan pelanggan. I do think that data analytics berdampak pada area program sehingga intensif sana IT promosi surround inventories. Kru yang tidak terlatih menavigasi teknologi tanpa peta. Penerapan MES baru tidak disertai dengan pelatihan karyawan yang memadai. Banyak anggota staf, terutama yang berada di lantai toko, tidak terbiasa dengan fungsi sistem. Kurangnya pelatihan ini menyebabkan kesalahan dalam entry data, manajemen inventaris, dan layanan pelanggan. Karyawan kesulitan untuk menggunakan sistem secara efektif, berdampak pada produktivitas dan kepuasan kerja mereka. Kurangnya pelatihan meluas ke tim TI yang bertanggung jawab untuk memelihara sistem. Mereka seringkali kekurangan keahlian untuk memecahkan masalah yang kompleks. Hal ini mengakibatkan waktu henti sistem yang berkepanjangan dan peningkatan ketergantungan pada vendor eksternal yang mahal. Kegagalan untuk berinvestasi dalam pelatihan yang komprehensif untuk semua tingkat staf terbukti mahal. Masalah teknis, kutukan sistem yang tidak dapat diandalkan. MES Transmart diganggu oleh masalah teknologi yang semakin memperparah masalahnya. Perangkat keras dan perangkat lunaknya tidak dapat diandalkan, yang menyebabkan sistem sering macet dan kehilangan data. Gangguan teknis ini mengganggu operasi, membuat pelanggan frustrasi, dan merusak reputasi perusahaan. Ketidakstabilan sistem menyulitkan karyawan untuk melakukan tugas mereka secara efisien. Waktu pemrosesan yang lambat dan waktu henti sistem yang sering terjadi menjadi hal biasa. Ini mengakibatkan waktu tunggu yang lebih lama bagi pelanggan di kasir dan kesulitan dalam memproses transaksi. Teknologi yang tidak dapat diandalkan mengikis kepercayaan pelanggan dan keyakinan pada kemampuan perusahaan untuk menyediakan pengalaman berbelanja yang lancar. Bagian 5. Mengabaikan suara pelanggan, resep bencana. MES Transmart gagal menangkap dan mengatasi masukan pelanggan secara memadai. Keluhan tentang ketersediaan stok, perbedaan harga, dan masalah program loyalitas sering diabaikan. Kurangnya perhatian terhadap masalah pelanggan ini menciptakan persepsi bahwa perusahaan tidak peduli dengan kebutuhan mereka. Mengabaikan masukan pelanggan adalah cara yang pasti untuk kehilangan bisnis. Di pasar yang kompetitif saat ini, bisnis harus memprioritaskan kepuasan pelanggan agar dapat berkembang. Kegagalan Transmart untuk mendengarkan dan menanggapi masukan pelanggan berkontribusi pada penurunannya.
Bagian 6, kehilangan denyut pasar, bahaya mengabaikan tren. Mies Transmart menghambat kemampuannya untuk menganalisis tren pasar dan menyesuaikan strateginya. Sistem gagal memberikan wawasan tentang perubahan preferensi pelanggan, aktivitas pesaing, dan peluang pasar yang muncul. Kurangnya kecerdasan pasar ini menempatkan Transmart pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ketidakmampuan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan tren yang muncul terbukti mahal. Misalnya, modus promosi untuk produk organik dan lokal di properties. Pesaing memanfaatkan peluang ini, menarik pelanggan dan berkembang ke pasar. Bagian 7, harga kegagalan, biaya tinggi, pengembalian rendah. Menerapkan dan memelihara Mies Transmart membutuhkan biaya finansial yang signifikan. Namun kegagalan sistem berarti bahwa perusahaan tidak menuai manfaat yang diharapkan. Hal ini mengakibatkan pengembalian investasi yang buruk atau ROI dan semakin membebani sumber daya keuangan Transmart. Biaya berkelanjutan untuk memelihara sistem, termasuk pembaruan perangkat lunak, perbaikan perangkat keras, dan dukungan vendor menambah beban keuangan. Dana yang dialokasikan untuk Mies dapat dimanfaatkan lebih efektif di area lain seperti meningkatkan layanan pelanggan, memperluas penawaran produk. Bagian 8, reputasi terancam, dampak kegagalan sistem. Kegagalan Mies Transmart secara signifikan merusak reputasinya. Berita negatif dari mulut ke mulut menyebar dengan cepat didorong oleh media sosial. Pelanggan berbagi rasa frustrasi mereka tentang pengalaman berbelanja negatif mereka, semakin mengikis kepercayaan pada merek Transmart. Reputasi perusahaan sebagai pengecer yang andal dan berpusat pada pelanggan ternoda. Kerusakan ini meluai ke volume pelanggan, betul pemeriksaan vasum vessel is. Bagian 9, memetakan arah baru, rekomendasi untuk Transmart. Untuk mendapatkan kembali pijakannya, Transmart perlu mengambil tindakan tegas. Berikut beberapa rekomendasi. 1. Sederhanakan sistem. Adopsi MIS yang lebih ramah pengguna yang selaras dengan proses bisnis spesifik Transmart dan lingkungan retail lokal. 2. Investasi dalam pelatihan. Sediakan program pelatihan komprehensif untuk semua karyawan, memastikan mereka dapat menggunakan sistem secara efektif dan memahami fungsinya. 3. Integrasikan data. Terapkan sistem manajemen data terpusat yang mengintegrasikan informasi dari semua departemen, memberikan pandangan terpadu tentang operasi. 4. Dengarkan pelanggan. Tetapkan sistem yang kuat untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menindaklanjuti masukan pelanggan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengatasi masalah dengan segera. 5. Rangkul analisis pasar. Manfaatkan alat analisis data untuk mengidentifikasi dan merespons tren pasar. Memastikan Transmart tetap kompetitif dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pelanggan. 6. Optimalkan biaya. Jelajahi solusi hemat biaya untuk memelihara Mies, seperti sistem berbasis cloud atau perangkat lunak sumber terbuka untuk mengurangi pengeluaran. 7. Bangun kembali kepercayaan. Terapkan strategi manajemen reputasi yang komprehensif untuk mengatasi persepsi negatif, meningkatkan komunikasi dengan pelanggan, dan membangun kembali kepercayaan pada merek Transmart.